Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dan seluruh penonton podcast Al-Hasrah, dengan saya Firda. Saat ini kita kedatangan peserta didik Al-Hasrah yang telah memperoleh prestasi terbaik dan mengharumkan nama sekolah. Oke, ini bertepatan beberapa saat lagi kita akan memperingati Hari Pahlawan 10 November. Jadi, tepat juga rasanya jika mereka nih yang akan kita wawancarai ini sebagai pahlawan di bidangnya tersebut. Oke, langsung saja kita kenalan dengan di samping saya ini, silakan. Halo, perkenalkan kami dari Lembaga SMK Al-Hasrah dengan saya Maisa Izaumara, kelas 12, jurusan Perbankan Syariah. Dan saya Jingga Ayu Zahra dari kelas 10 Perbankan Syariah. Oke, jadi mereka ini adalah orang yang ikut untuk lomba olimpiade ya, juara kedua nih. Kalau boleh tahu olimpiade apa? Olimpiade Ekonomi Islam Pada Universitas Erlangga di Surabaya. Oke, mantap sekali nih. Kayaknya kalau misalkan kita dipikir ya juara kedua itu kayaknya berat gak sih? ya mau dibilang berat tapi Emang berat. Emang berat ya berarti. Ya, Kayak gimana sih perjuangan kalian bisa mendapatkan juara kedua ini? Gimana tuh? Alhamdulillah. Jadi kita tuh sebelum ada Olimpiade ini emang udah dididik atau dibimbing dari minggu-minggu yang lalu ya Kak, sama Bu Nova, Bu Nur, Bu Dede, Bu Hijri juga. Berarti banyak nih prosesnya ya pastinya dengan Pastinya. kalian belajar setiap hari tuh. Setiap hari. Iya, setiap hari. Oke, biar bisa mendapatkan juara kedua nih ya pastinya ya. Siapa sih yang nggak mau jadi pemenang gitu kan? Oke. Nah, aku tuh pengen tahu nih gimana sih keseruan kalian selama perjalanan dari Depok ke Surabaya. Jadi gini Kak, awalnya kita berangkat dari sekolah dulu ya, habis itu kita naik Grab ke stasiun Senin. Dari stasiun Senin itu untuk ke stasiun Surabayanya butuh waktu berapa Jingga? 13 jam. Wow, 13 13 jam. Tahu Kak, di kereta itu kita duduknya tegak dan selama di perjalanan 13 jam kita tuh nggak harus sih, emang kayak kita berusaha buat belajar supaya ya bisa Iya. menang. Habis itu sampai kita kayak ngantuk-ngantukan, sakit ya kan Iya, juga. sakit ya. Apalagi tiba-tiba tuh pas di hari-hari itu keramainya itu udah mulai drop. Aduh, udah pada drop nih ya, tapi alhamdulillahnya alhamdulillah. ya juara kedua. Ya, Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Nah, kalian kan pasti tuh ngerasain seru nggak sih di sana? Seru banget ya. Banget pokoknya. Jadi kita tuh kayak untuk merefreshing kita ya, Bu Nova sama Bu Mai selaku pembimbing kita dibawa jalan-jalan. Wow, Iya, jalan-jalan apalagi tuh. Iya, pas udah ada pengumuman menang, pas udah sampai final juga ya dibawa seru-seruan deh sama Bu Mai Mantap. sama Bu Nova. Pokoknya Mantap top. sekali emang pembimbingnya ya. Oke, jadi selama kalian 2 hari ya? 2 hari lombanya. 2 hari lombanya, setelah itu udah free. Oke, berarti selama 2 hari kalian di Surabaya gitu mengikuti lombanya yang pasti banyak banget gak sih pesertanya ya kan? Aduh, Banyak dari banget. Iya. berapa sekolah? Lebih dari 50. Lebih dari 50 dan kalian menjadi juara keduanya. Oh, MG, aduh, alhamdulillah ya. Oke, nah itu kan kalian sebagai apa ya, perjuangan nih, perjuangan untuk mengharumkan nama SMK Al-Hasrah. Iya. Kalian membawanya ke apa nih, ke Tingkat Surabaya nasional, ya, iya. tingkat nasional. Wah. Alhamdulillah. Nah, kalau misalkan kita dikaitkan dengan Hari Pahlawan nanti nih, kalau bagi saya sih kalian juga termasuk pahlawan nih. Pahlawan bisa memenangkan juara kedua gitu kan, juara kedua di Olimpiade ini. Nah, menurut kalian nih, pahlawan itu apa sih? Pahlawan bagi kami itu adalah sebutan bagi orang yang berjasa, yang jasanya luar biasa bagi bangsanya. Melalui pahlawan ini kita tahu ada sebuah perjuangannya untuk meraih kebenaran dan pengorbanan, jadi bisa dikenang oleh semua. Iya, dari generasi ke generasi ya. Wah, berarti kalian juga pahlawan di SMK Al-Hasrah nih ya. Amin. Amin. Kak, Semoga doain. nanti kedepannya bisa menjadi pahlawan-pahlawan selanjutnya. Amin. Oke, Amin. entah mau di Al-Hasrah ataupun di kedepannya. Oke. Baik,
sekian kali ya. Kayak Iya. nanti kita next lagi di acara podcast selanjutnya karena banyak nih pahlawan-pahlawan lagi yang nanti akan masuk di podcast kita nih. Aduh. Pokoknya kalian tunggu aja. Oke, mungkin ada apa ya, sampaikan pesan-pesan yang selama ini kalian apa nih ikuti di Olimpiade ini untuk mungkin ke sekolah. Pokoknya di sini intinya kami ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang tua, pastinya kepada guru pembimbing, kepada teman-teman yang sudah memotivasi kami. Kami yakin teman-teman bisa lebih dari apa yang kami capai dan kami dapat. Pasti, semoga ya. Oke, sip. Terima kasih untuk kalian berdua. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada pahlawan dari Al-Hasra nih ya. Nah, sekarang tuh dalam bidang olahraga. Oke, jadi mereka ini menjuarai juara kedua ya. Oke, boleh diperkenalkan dulu? Perkenalkan, nama saya Kesha Azahra dari kelas 10 Perbankan Syariah. Saya Lutfia Syakila Maharani dari kelas 11 Perbankan Syariah. Oke, di sini ada Kesha dan Lutfi. Oke, mereka ini juara kedua karate di GOR Ciracas ya, yang diadakan oleh Menpora. By the way nih, Menpora itu mengadakan apa? Dalam tema apa? Jadi Menpora ini mengadakan perlombaan karate yang dimana perlombaan ini rutin setiap tahun ya. Nama perlombaannya itu Senkaido Open Karate Championship Series 4 Piala Menpora RI tahun 2022. Oke, berarti ini ada di tingkat nasional. Iya. Nasional. Oke, mantap sekali. Dan pastinya banyak banget gak sih saingan-saingan kalian di sana? By the way nih, ada berapa orang? Banyak kah? Banyak banget, benar-benar banyak, sampai pas kita datang itu tribun kan banyak ya, itu sama sekali nggak dapat tempat untuk Nggak duduk. dapat tempat duduk. Iya. Wow. Saking banyaknya ya, Iya. saking. Aduh, banyak banget pasti orang yang mau juara gitu ya, mau mengikuti lomba ini gitu ya, yang dimana kayaknya seru banget nggak sih itu acaranya pasti ya. Iya. Pasti itu seru banget sih. Nah, kalian kan sebagai sebagai pelajar juga yang dimana karate itu juga maksudnya bukan suatu hari-harian kalian gitu, maksudnya nggak yang selalu itu. Pasti di satu sisi kalian juga harus belajar sekolah gitu ya. Nah, gimana sih bagi waktunya kalian untuk latihan nih? Latihan, selama latihan tuh berapa lama? Ya, biasanya kita latihan karatenya itu setiap hari Jumat, Sabtu. Nah, karena waktu itu kita pengen tanding, jadi kita ada latihan tambahan di hari Minggunya. Di hari Minggu. Berarti selama berapa lama tuh latihannya? Sekitar sebulanan. Sebulan. Dan seminggu sebelum hari H, dari Senin sampai Kamis kita full latihan pulang sekolah. Wow. Jadi pas Jumat sama Sabtu kita pakai buat rest, buat istirahat. Nah pas minggu kita main. Langsung tanding tuh ya, Iya. berarti. Oke. Nah, ini mereka ini dua-duanya juara kedua ya, betul. Jadi itu kalau itu apa tuh? Single? Apa gimana sebutannya? Kita Ada di kelas yang berbeda. Oh, di kelas yang berbeda. Iya. Kalau Komite kamu? putar. Kita sama-sama di komite, cuman kita beda kelas berat badan. Ya, kamu berapa kemarin? Aku di berat badan di minus 47 kg. Kalau kamu? Saya itu di kelas minus 53 kg. Berarti tingkatannya sesuai berat badan? Ya. Oke, baik. Pasti kan banyak banget ya perjuangannya. Entah kalian latihan fisik, ntar kalian juga harus belajar juga nih. Kalian pasti ngerasa alhamdulillah banget gak sih juara kedua ini? By the way nih ya, pelatihnya nih. Kalian mau berterima kasih kepada pelatih siapa nih namanya? Untuk pelatih kita yang ini pelatih saya dari tahun 2018 ya. 2018. Sejak saya masuk Al-Hasra SMP dulu saya di sini juga. Namanya untuk Kak Sigit. Kak Sigit. Makasih pokoknya atas semua bimbingannya. Lalu Kak Miftah juga. Mereka yang benar-benar saya yang dari gimana sih nggak bisa, benar-benar nggak bisa yang namanya bela diri. Karena mereka saya jadi bisa. Kalau kamu mau berterima kasih sama siapa nih? Ya sama, aku juga sebenarnya baru masuk, cuman terima kasih banget untuk
Kang Sigit sama Kang Mika yang udah mau ngajarin aku dari awal, dari bener-bener gak bisa sampai aku bisa ikut perlombaan atau kemarin sampai akhirnya aku bisa juara 2. Terima kasih juga buat senior-senior aku atau kakak-kakak yang udah ngajarin aku juga di belakang sebelum Sebelum tanding. tampil atau sebelum tanding. Makasih juga buat Kak Lutfi juga udah ngajarin aku. Jadi terima kasih banget buat semua kakak-kakaknya. Berarti saling apa ya, saling menyemangati, saling berbagi info untuk mengenai karate ya. Nah, pastinya mereka-mereka ini yang tadi kamu sebutin itu apa ya, sangat berjasa ya buat kalian dan menjadi suatu pahlawan gak sih buat kalian gitu ya. Nah, berhubung ini Hari Pahlawan juga nanti di 10 November, gimana sih pendapat kalian mengenai pahlawan? Pahlawan itu adalah sosok yang kasih jasanya banyak banget dan gak bisa kita lupain, dan juga kita harus meneruskan lagi perjuangan mereka di masa sekarang ini karena kita sebagai generasi muda harus memperjuangkan atau melanjutkan perjuangan mereka gitu. Kalau menurut kamu? Ya, pahlawan juga yang rela mengorbankan pikiran, waktu, dan lain sebagainya untuk generasi yang berikutnya dan generasi itu yang akan melanjutkan perjuangan pahlawan. Ya, oke, jadi pahlawan itu suatu yang apa ya, seseorang yang emang panutan ya, panutan. Jadi kalian juga sebenarnya pahlawan itu bukan hanya yang ini ya, bukannya kayak cuman hanya di negara gitu kan, bahkan orang-orang lain juga bisa menjadi pahlawan buat kalian, memotivasi kalian gitu kan, bahkan sampai kalian bisa ada di titik ini gitu. Jadi pahlawan di Al-Hasra kali ini itu merupakan pahlawan-pahlawan di bidang olahraga ya hari ini. Pokoknya terima kasih juga kepada pahlawan yang sudah membimbing mereka sehingga menjadi juara kedua ini. Oke, terima kasih untuk Keisha dan Lutfi. Sampai kita bertemu di podcast selanjutnya. Masih juga kan? Oke, kalau tadi pahlawan SMK nih juara di Olimpiade Ekonomi Islam, sekarang ini ada di juara lomba newscasting juara 1 di Politeknik Negeri Jakarta. Boleh diperkenalkan dulu? Nama saya Adesta Gustaf Hidayat dari SMK kelas 11 TKJ 1. Jadi Gustaf ini juara 1 ya Iya. di lomba newscasting ya. Nah, Iya. ini nih kan newscasting itu ini nggak sih lomba bahasa Inggris full Iya, full bahasa Inggris. Wah, gimana rasanya juara 1? Aduh, rasanya gimana ya? Rasanya itu seneng banget, apalagi experience-nya ketemu sama orang-orang yang emang jago bahasa Inggris. Jago banget pastinya ya. Iya. Terus kayak bisa ya bertukar knowledge gitu sama satu sama lain. Dan emang seru auranya, ambience-nya. Pokoknya orang-orangnya itu emang keren-keren banget. Keren banget sih pasti ya. Nah, itu tuh kamu juara 1 dari berapa orang yang ikut? Yang ikut itu 17 orang. 17 sekolah ya 17. berarti ya rata-rata. Ya, kalau sekolahnya masih kurang tahu deh, tapi 17 orang. pesertanya 17 orang. Pesertanya 17 orang dan juara 1 ya. Kayak gimana nih? Pasti ya, kayak bahasa Inggris tuh bukan sesuatu hal yang mudah nggak sih? Apalagi ya, maksudnya kita di sekarang ini kayak bahasa Inggris memang jadi suatu ini nggak sih, harus kita bisa gitu kan. Pastinya kan, karena ya zaman juga sudah pasti berkembang ya, Gustaf. Nah, kamu tuh gimana nih belajarnya? Boleh kasih tahu teman-teman yang lain nih, belajar bahasa Inggrisnya gimana, dibimbing siapa? Kalau saya itu belajarnya emang udah dari kecil ya, dari kecil. kecil. Dari kecil saya itu nontonnya film kartun, film berbahasa Inggrisnya lebih gampang untuk masuk di otak gitu. Dan juga dibantu sama sekolah-sekolah. Saya belajar dari sekolah, saya belajar dari diri sendiri. Nonton, kalau saya suka nonton film bahasa Inggris terus nanti apa sih bahasanya saya telah sendiri. Sendiri ya. Oke, berarti emang udah punya basic ya, basic dari kecil untuk bisa nih belajar bahasa Inggris gitu ya. Oke. Rasanya tuh juga pasti seru banget kan ya, seneng gitu ya. Nah, mungkin kamu mau berterima kasih nih dari sekolah mungkin ke pembimbing siapa selama ini? Saya itu kalau
soalnya saya juga dulu SMP di sini Oh, kan. SMP di sini juga Iya. ya. Jadi saya berterima kasih sama Mem Vivi. Mem Vivi. Mem Vivi terus dari SMK itu Bu Retno, saya Bu berterima Retno. kasih. Itu yang orang-orang yang membimbing saya. Terus ada juga guru, ini bukan guru bahasa Inggris, tapi salah satu orang yang juga membimbing saya untuk kayak pas saya jadi newscasting intonasinya atau cara pengelafalannya itu Bu Putri. Bu Putri ya, Iya. Mas Putri ya. Oke, dan beliau juga maksudnya menjadi apa ya, sebuah pahlawan buat kamu ya yang udah membimbing nih gitu. Iya. Kan tanpa mereka gitu ya, kalian juga kamu juga jadi tahu harus seperti apa baiknya gitu kan, pelafalannya, Iya. intonasinya gitu kan. Iya. Bahkan mungkin dari isinya kayak misalkan nanti grammarnya ataupun yang lainnya itu juga kan harus diperhatikan kan Iya. ya. Oke, nah kan ini kita menyambung dengan Hari Pahlawan. Kamu juga termasuk pahlawan di SMK, apalagi juara 1 di lomba newscasting. Gimana sih? Apa menurut kamu pahlawan? Pahlawan itu orang-orang yang berjasa, yang jasanya itu kita bisa kenang sampai selamanya. Sampai selamanya. Oke, berarti pahlawan Gustaf juga sebagai pahlawan ya, yang telah mengharumkan nama SMK Al-Hasra. Alhamdulillah sekali dengan juara 1-nya ini. Oke, semoga teman-teman juga bisa untuk ikut mencari pengalaman-pengalaman lain dan menjadi pahlawan di bidangnya yang lain. Oke, Gustaf, terima kasih. Sampai bertemu di podcast selanjutnya ya. Siap.